Di tanah es Greenland, senjata telah terkunci dan jarak tembak terlampaui. Amerika dan Eropa saling menatap di ambang perang. Satu keputusan dalam hitungan detik akan menentukan dunia terpecah atau sejarah berubah selamanya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari cerita ini Anda akan tahu bahwa keserakahan dari sebuah negara adidaya bisa membuat Perang Dunia Ketiga pecah. Washington tidak pernah benar-benar tidur, tetapi malam itu kota terasa lebih gelisah dari biasanya. Lampu-lampu gedung putih menyala lebih lama, dan layar-layar di ruang situasi memantulkan peta Arktik yang dingin dan sunyi. Greenland, pulau es yang selama ini dianggap jauh dan beku, kini menjadi pusat perhatian dunia. Semua berawal dari satu kalimat yang diucapkan dengan nada santai namun bergaung seperti petir. Pernyataan ambigu Donald Trump tentang kepentingan strategis Amerika di Greenland. Kalimat itu tidak menyebut kata invasi atau pengambil alihan. Ia tidak pula menyebut batas waktu. Namun justru ketidakjelasan itulah yang memicu badai. Para analis politik membedah setiap kata, setiap jeda napas. Apakah ini sekadar manuver negosiasi atau sinyal awal dari langkah yang lebih keras? Media global berlomba menayangkan peta, arsip sejarah, dan rekaman lama tentang tawaran pembelian Greenland yang pernah dianggap lelucon. Kini, tak seorang pun tertawa. Di Pentagon, para jenderal berbicara dengan suara rendah. Peta digital menunjukkan jalur udara Arktik, pelabuhan es, dan pangkalan lama yang pernah ditinggalkan. Latihan militer mendadak diumumkan sebagai rutinitas, tetapi waktunya terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kapal-kapal logistik mulai bergerak, satelit pengintai menyesuaikan orbit, dan pesawat pengangkut berat bersiap di landasan. Semua dilakukan tanpa deklarasi resmi, hanya rangkaian langkah yang jika dirangkai membentuk satu pesan jelas: Amerika sedang bersiap. Di luar negeri, reaksi datang seperti gelombang pasang. Bursa saham bergetar. Para pemimpin Eropa mengadakan panggilan darurat, sementara diplomat di PBB saling bertukar senyum kaku yang menyembunyikan kecemasan. Denmark merilis pernyataan singkat namun tegas, menegaskan kedaulatan dan memperingatkan konsekuensi yang lebih luas. Kata NATO mulai muncul di headline, diikuti frasa yang lebih mengkhawatirkan: perpecahan, krisis, kehancuran aliansi. Di Greenland sendiri, angin Arktik membawa kabar lebih cepat dari radio. Warga mendengar isu itu di kedai kopi kecil, di pelabuhan yang diselimuti kabut, dan di rumah-rumah kayu yang berderit di terpa salju. Sebagian melihat peluang ekonomi, sebagian lain merasakan ancaman terhadap identitas dan tanah leluhur. Pemerintah lokal mencoba menenangkan publik, tetapi pernyataan dari Washington terlalu besar untuk diabaikan. Setiap kapal yang melintas di kejauhan kini terlihat mencurigakan. Donald Trump di sisi lain tetap tampil tenang. Dalam konferensi pers yang singkat, ia mengulang frasa yang sama: semua opsi ada di meja. Senyum tipisnya memancing spekulasi lebih liar. Para pendukung membaca itu sebagai ketegasan, para pengkritik sebagai provokasi. Dunia terbelah bukan oleh tindakan, melainkan oleh kemungkinan. Malam berganti pagi. Pesan-pesan diplomatik terus berdatangan. Sebagian mendesak dialog, sebagian mengingatkan garis merah. Namun di balik layar, mesin negara sudah bergerak. Setiap jam yang berlalu tanpa klarifikasi resmi justru menambah ketegangan. Greenland bukan lagi pulau jauh di ujung peta. Ia adalah cermin dari masa depan hubungan internasional. Dan pertanyaan itu menggantung di udara, setajam es di utara. Apakah ini akan berakhir di meja perundingan atau di landasan bersalju tempat sepatu bot tentara pertama kali menjejak? Dunia menahan napas, menunggu langkah berikutnya dari Washington. Pagi di Copenhagen terasa lebih dingin dari biasanya, meski musim belum sepenuhnya berganti. Di gedung pemerintahan Denmark, para pejabat bergerak cepat, wajah-wajah tegang memenuhi lorong marmer yang biasanya tenang.
Pernyataan ambigu dari Washington telah menembus batas kesabaran. Bagi Denmark, Greenland bukan sekadar wilayah jauh di Arktik. Ia adalah simbol kedaulatan, sejarah, dan tanggung jawab yang tak bisa dinegosiasikan di bawah tekanan. Perdana Menteri Denmark berdiri di hadapan kamera dengan ekspresi yang jarang terlihat sebelumnya. Keras, tegas, dan tanpa basa-basi diplomatik. Dalam pernyataan terbuka yang disiarkan ke seluruh Eropa, ia menegaskan bahwa setiap upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland dengan cara apapun akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tatanan internasional. Kata-katanya terukur, namun nadanya jelas mengandung peringatan. Denmark tidak akan berdiri sendiri, dan Washington diminta untuk tidak salah membaca keheningan Eropa sebagai kelemahan. Pidato itu menyebar cepat. Dalam hitungan menit, media Eropa memanas, stasiun televisi memotong siaran reguler, surat kabar daring mengubah pajuk utama, dan analis politik berlomba menafsirkan implikasi kata demi kata. Greenland kini bukan lagi isu bilateral. Ia telah menjelma menjadi ujian terbesar hubungan transatlantik dalam beberapa dekade terakhir. Pertanyaan yang sama bergaung di seluruh benua. Apakah Amerika masih sekutu atau telah berubah menjadi ancaman? Di Brussel, lonceng peringatan diplomatik berbunyi, para duta besar dipanggil, rapat darurat disusun, dan pernyataan bersama mulai dirancang. Negara-negara Eropa yang selama ini berbeda kepentingan mendadak menemukan satu titik temu, kekhawatiran terhadap langkah sepihak Washington. NATO yang biasanya menjadi simbol persatuan, kini disebut-sebut dalam nada khawatir. Beberapa pejabat bahkan secara terbuka menyebut kemungkinan retaknya aliansi jika krisis ini terus dibiarkan tanpa koreksi. Sementara itu, di Copenhagen, tekanan publik meningkat. Rakyat Denmark memenuhi media sosial dengan seruan dukungan terhadap Greenland. Bendera berkibar di depan gedung parlemen dan demonstrasi damai mulai terbentuk menuntut pemerintah untuk tidak mundur selangkah pun. Greenland dianggap bagian dari keluarga, dan keluarga bagi Denmark tidak untuk dijual atau ditukar dengan janji keamanan. Washington menanggapi dengan kehati-hatian yang dingin. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penarikan pernyataan, hanya kalimat diplomatik singkat yang menegaskan hak Amerika untuk melindungi kepentingan strategisnya. Jawaban itu justru memperkeruh suasana. Di Eropa, banyak yang menilai respons tersebut sebagai pengabaian terang-terangan terhadap kekhawatiran sekutu lama. Media internasional menangkap perubahan nada ini dengan tajam. Jika sebelumnya isu Greenland dibingkai sebagai manuver politik kontroversial, kini ia diberi label baru, krisis internasional. Pakar hukum internasional, mantan jenderal, dan ekonom mulai bermunculan di layar, memperingatkan dampak berantai dari stabilitas Arktik hingga keseimbangan kekuatan global. Setiap jam membawa spekulasi baru, setiap pernyataan memicu reaksi lanjutan. Di balik layar, Denmark tidak berhenti pada kata-kata. Saluran diplomatik bekerja tanpa henti, menghubungi Berlin, Paris, dan Brussel. Pesannya konsisten, Eropa harus bersatu sebelum fakta di lapangan berubah. Waktu menjadi musuh terbesar karena setiap hari tanpa sikap kolektif Eropa memberi ruang bagi langkah-langkah sepihak Amerika. Menjelang malam, suasana Eropa terasa berat. Dari Copenhagen hingga Berlin, dari Paris hingga Brussel, satu kesadaran tumbuh dengan cepat bahwa dunia sedang bergerak menuju titik yang sulit untuk ditarik kembali. Greenland telah menjadi pemicu, tetapi yang dipertaruhkan jauh lebih besar, masa depan aliansi Barat dan aturan yang selama ini menjaga keseimbangan global. Dan ketika lampu-lampu kota Eropa menyala satu persatu, pesan dari Denmark telah sampai ke seberang Atlantik dengan jelas. Ini bukan sekedar protes, ini adalah peringatan. Gedung kaca di jantung Brussel itu dipenuhi cahaya putih yang dingin, seolah mencerminkan suasana di dalamnya. Para pemimpin Eropa duduk mengelilingi meja oval panjang, sebagian masih mengenakan mantel musim dingin, tanda bahwa mereka dipanggil tergesa-gesa dari jadwal masing-masing. Pertemuan darurat ini bukan sekedar formalitas, wajah-wajah tegang, bisikan singkat antar delegasi, dan tumpukan dokumen intelijen di atas meja menunjukkan satu hal, kepercayaan lama sedang diuji hingga batasnya. Isu Greenland telah melampaui perdebatan kedaulatan. Kini, ia menjadi simbol dari pertanyaan yang lebih besar. Apakah Amerika Serikat masih memandang Eropa sebagai mitra sejajar atau hanya sebagai penonton dalam permainan kekuatan global? Seorang pemimpin Eropa membuka rapat dengan nada yang tak biasa, menyebut bahwa pernyataan Washington telah mengguncang fondasi aliansi yang dibangun dengan darah dan sejarah. Kata-kata itu menggema di ruangan yang sunyi.
Diskusi segera memanas. Beberapa negara menyerukan kehati-hatian, mengingatkan bahwa NATO telah bertahan dari Perang Dingin dan krisis besar lainnya. Namun suara-suara lain terdengar lebih tajam, lebih putus asa. Mereka menilai bahwa situasi kali ini berbeda. Tidak ada musuh eksternal yang memaksa persatuan, yang ada justru tekanan dari dalam, dari sekutu terkuat itu sendiri. Ancaman paling ekstrim akhirnya dilontarkan, memecah keheningan seperti kaca yang retak. Jika Amerika memaksakan kehendaknya atas Greenland, NATO tidak lagi dapat dipertahankan dalam bentuknya sekarang. Kalimat itu tidak diucapkan sebagai gertakan kosong, melainkan sebagai peringatan terakhir. Beberapa delegasi saling pandang, menyadari betapa berbahayanya kata-kata tersebut jika sampai bocor ke publik. Di sudut ruangan, layar besar menampilkan laporan intelijen terbaru, pergerakan militer, sinyal diplomatik, dan reaksi pasar global. Setiap data memperkuat kesan bahwa krisis ini bergerak lebih cepat daripada kemampuan diplomasi untuk mengejarnya. Seorang pemimpin Eropa Timur mengingatkan bahwa dunia sedang mengawati. Jika Eropa terlihat lemah atau terpecah, dampaknya akan terasa jauh melampaui Greenland. Kenangan masa lalu mulai dibangkitkan. Perang, rekonstruksi, dan puluhan tahun kerjasama transatlantik disebut satu persatu. Seorang para pemimpin itu mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa semua itu tidak akan runtuh oleh satu krisis. Namun di balik nostalgia, rasa curiga tumbuh. Apakah komitmen pertahanan kolektif masih berlaku jika kepentingan strategis Amerika bertabrakan langsung dengan kedaulatan Eropa? Sementara rapat berlangsung, bocoran kecil mulai menyebar ke media. Kata retak muncul dalam headline, diikuti spekulasi tentang masa depan NATO. Pasar keuangan bereaksi, mata uang berfluktuasi, dan analis menyebut ini sebagai momen paling berbahaya sejak akhir Perang Dingin. Kepercayaan yang selama puluhan tahun menjadi lem tak terlihat aliansi Barat, kini tampak rapuh. Menjelang akhir pertemuan, tidak ada resolusi final, yang ada hanyalah kesepakatan sementara untuk tetap bersatu, setidaknya di depan publik. Namun di balik pintu tertutup, setiap pemimpin membawa pulang keraguan masing-masing. Beberapa mulai memikirkan opsi yang sebelumnya tak terbayangkan, Eropa yang lebih mandiri secara militer, tanpa bergantung penuh pada Washington. Malam turun di Brussel dengan tenang yang menipu. Lampu-lampu gedung menyala, tetapi di dalam benak para pemimpin, bayangan perpecahan terus menghantui. Aliansi lama itu belum runtuh, tetapi retaknya sudah terasa jelas. Dan semua orang di ruangan itu tahu, sekali kepercayaan hilang, tidak ada perjanjian yang cukup kuat untuk menyatukannya kembali sepenuhnya. Salju turun perlahan di Nuuk, menutupi atap-atap rumah dengan putih yang senyap. Namun di balik ketenangan Arktik itu, Greenland sedang bergolak. Ketika Perdana Menteri Greenland akhirnya muncul di depan publik dan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan dunia, bahwa ia terbuka untuk bernegosiasi langsung dengan Donald Trump, keheningan pecah seketika. Kalimat itu singkat, diplomatis, dan penuh kehati-hatian, tetapi dampaknya menjalar cepat seperti retakan di es tipis. Bagi sebagian orang, pernyataan itu terdengar rasional. Greenland selama ini hidup di antara kekuatan besar, bergantung pada bantuan ekonomi dan perlindungan keamanan. Negosiasi menurut kelompok ini adalah cara untuk memastikan masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. Namun bagi yang lain, kata bernegosiasi terasa seperti awal dari penyerahan. Media lokal segera dipenuhi opini yang saling bertabrakan, memperlihatkan masyarakat yang terbelah lebih dalam daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Di jalan-jalan Nuuk, bendera Greenland berkibar berdampingan dengan poster-poster protes. Warga berkumpul di alun-alun, sebagian menyerukan kedaulatan penuh, sebagian menuntut transparansi, dan sebagian lagi menolak keras keterlibatan Amerika. Suara jenderang dan teriakan bercampur dengan angin dingin Arktik, menciptakan suasana yang tegang dan emosional. Ini bukan sekedar perdebatan politik, ini adalah pertarungan tentang identitas dan masa depan. Tekanan dari Eropa datang hampir bersamaan. Pernyataan dari Berlin, Paris, dan Brussel mengalir deras, mengingatkan bahwa Greenland tidak sendirian dan bahwa keputusan sepihak dapat memperburuk krisis yang sudah rapuh. Denmark, yang selama ini berusaha menjaga keseimbangan, kini berada dalam posisi sulit. Setiap langkah pemerintah Greenland diawasi dengan ketat. Setiap kata dianalisis dan ditafsirkan sebagai sinyal kemana arah krisis ini akan bergerak.
Di balik layar, kantor Perdana Menteri Greenland berubah menjadi pusat aktivitas tanpa henti. Panggilan diplomatik berdatangan dari berbagai ibu kota, sementara penasihat mencoba menimbang risiko dan peluang. Ada kekhawatiran nyata bahwa penolakan mentah-mentah terhadap dialog dengan Washington bisa memicu tekanan ekonomi atau keamanan. Namun ada pula ketakutan yang sama besarnya bahwa membuka pintu negosiasi akan memecah persatuan internal dan memicu kemarahan Eropa. Washington menangkap momen itu dengan cepat. Nada pernyataan Amerika berubah sedikit, lebih halus, lebih persuasif, namun tetap syarat pesan kekuatan. Media internasional menyorot perubahan ini sebagai strategi klasik, memanfaatkan celah di tengah kebimbangan. Greenland yang selama ini berada di pinggiran peta dunia, kini menjadi pusat permainan diplomatik berisiko tinggi. Sementara itu, rakyat biasa merasakan dampaknya secara langsung. Nelayan di pelabuhan membicarakan masa depan laut mereka, guru-guru membahasnya di ruang kelas, dan keluarga-keluarga mendiskusikannya di meja makan. Ketidakpastian meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kapal asing yang terlihat di kejauhan memicu spekulasi baru. Setiap berita dari luar negeri menambah kecemasan. Malam hari, protes kembali pecah, kali ini lebih besar. Polisi berjaga, namun suasana tetap relatif damai, meski dipenuhi emosi. Di tengah kerumunan, satu pesan berulang kali terdengar. Greenland harus menentukan nasibnya sendiri. Namun bagaimana caranya dan dengan siapa masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Di Eropa, persaburan mulai menipis. Para pemimpin khawatir bahwa pernyataan terbuka Greenland akan memberi Amerika legitimasi moral untuk melangkah lebih jauh. Tekanan meningkat, nada peringatan semakin keras. Greenland kini benar-benar berada di tengah pusaran, ditarik oleh kepentingan global yang jauh lebih besar dari pulau itu sendiri. Dan di bawah langit Arktik yang luas dan dingin, satu kenyataan menjadi semakin jelas. Apapun keputusan yang diambil, Greenland tidak akan pernah kembali menjadi wilayah yang diabaikan dunia. Berlin bergerak lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak pihak. Ketika ketegangan di Greenland semakin meningkat dan suara Eropa masih terpecah, Jerman tampil ke depan dengan sikap yang tak lagi samar. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan dari gedung kanselir, pemerintah Jerman menyatakan dukungan penuh terhadap Greenland dan menegaskan bahwa setiap upaya sepihak yang mengancam stabilitas kawasan Arktik akan mendapat respon serius dari Eropa. Nada pernyataan itu tenang, tetapi isinya keras, sebuah sinyal bahwa masa menunggu telah berakhir. Pernyataan Berlin segera mengubah keseimbangan. Negara-negara Eropa yang sebelumnya ragu mulai mengikuti langkah Jerman. Paris, Roma, Madrid, hingga negara-negara Nordik menyuarakan sikap senada, mempertegas bahwa Greenland bukan isu pinggiran, melainkan garis batas baru bagi kedaulatan Eropa. Untuk pertama kalinya sejak krisis ini dimulai, muncul kesan bahwa benua itu berbicara dengan satu suara, dan suara itu ditujukan langsung ke Washington. Di balik panggung publik, mesin negara Jerman bekerja tanpa henti. Di kantor intelijen, laporan demi laporan disusun dengan tingkat urgensi yang jarang terlihat. Citra satelit menunjukkan pergerakan tidak biasa di pangkalan militer Amerika, latihan yang diklaim rutin namun dilakukan dengan intensitas tinggi. Kapal-kapal logistik terlihat bergerak ke utara, pesawat angkut berat mendarat dan lepas landas dengan jadwal rapat. Semua masih berada di wilayah abu-abu hukum internasional, tetapi bagi para analis, polanya terlalu jelas untuk diabaikan. Di Brussels, pertemuan lanjutan digelar dengan Jerman sebagai poros diskusi. Delegasi Jerman mempresentasikan temuan intelijen secara rinci, memperingatkan bahwa Eropa tidak boleh tertinggal oleh fakta di lapangan. Waktu, sekali lagi, menjadi musuh utama. Setiap jam tanpa respons kolektif memberi ruang bagi Amerika untuk mengunci keunggulan strategis di Arktik. Kata pencegahan mulai menggantikan dialog dalam banyak pembicaraan tertutup. Washington menyadari perubahan ini. Reaksi Amerika tetap terkontrol di depan publik, tetapi di balik layar, nada komunikasi menjadi lebih tajam. Beberapa pejabat Amerika menyebut sikap Jerman sebagai provokasi, sementara yang lain mencoba meredam eskalasi dengan pesan-pesan pribadi. Namun upaya itu tampak terlambat. Kepercayaan yang sudah retak kini semakin sulit diperbaiki. Di Greenland, berita tentang sikap Jerman disambut dengan campuran harapan dan kecemasan. Bagi sebagian warga, dukungan Berlin dan Eropa memberi rasa aman, bukti bahwa mereka tidak sendirian menghadapi tekanan global. Bagi yang lain, ini menandakan babak baru yang lebih berbahaya, di mana pulau mereka beresiko menjadi ajang unjuk kekuatan militer. Ketegangan terasa nyata, bahkan di tempat-tempat yang biasanya sunyi.
Media internasional menggambarkan Jerman sebagai jangkar baru Eropa. Analisis demi analisis bermunculan menyebut langkah Berlin sebagai titik balik krisis. Dengan ekonomi terkuat dan pengaruh politik yang besar, posisi Jerman memberi bobot pada ancaman Eropa terhadap langkah sepihak Amerika. NATO sekali lagi disebut dalam konteks yang tidak nyaman, bukan sebagai perisai bersama, tetapi sebagai institusi yang diuji dari dalam. Malam hari di Berlin, lampu-lampu gedung pemerintahan tetap menyala. Diskusi berlanjut, opsi-opsi dipertimbangkan dengan hati-hati. Tidak ada yang ingin perang, tetapi tidak pula yang ingin terlihat lemah. Jerman memahami resikonya, berdiri di garis depan berarti menjadi target tekanan berikutnya. Namun mundur kini dianggap lebih berbahaya daripada melangkah maju. Di Arktik, es tetap membentang luas dan sunyi, kontras dengan hiruk-pikuk diplomasi yang mengelilinginya. Di balik ketenangan itu, dunia bergerak menuju fase baru. Dengan Jerman mengambil peran sentral, krisis Greenland tidak lagi sekedar pertarungan wacana. Ia telah memasuki tahap di mana keputusan politik dan pergerakan militer berjalan berdampingan, dan setiap kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Dunia perlahan memasuki fase yang terasa akrab namun berbahaya, sebuah bayangan lama yang kembali menyelimuti hubungan internasional. Diplomasi masih berjalan di atas kertas, tetapi di balik layar, ia telah berubah menjadi perang saraf yang sunyi. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada ledakan. Yang ada hanyalah pergerakan senyap teknologi dan kekuatan militer, terukur, dingin, dan penuh perhitungan. Di orbit rendah bumi, satelit-satelit pengintai mulai menyesuaikan lintasan. Sensor optik dan radar bekerja tanpa henti, memantau pergerakan di Arktik dari sudut yang tak terlihat oleh mata manusia. Setiap kapal yang bergeser beberapa mil, setiap pesawat yang terbang sedikit lebih lama dari jadwal, tercatat dan dianalisis. Data mengalir ke pusat komando di Washington, Brussels, dan Berlin, membentuk gambaran besar yang semakin mengkhawatirkan. Di bawah permukaan laut, kapal selam bergerak dalam keheningan absolut, mesin berjalan pada tingkat kebisingan terendah, awak hidup dalam rutinitas tanpa siang dan malam. Mereka tidak diperintahkan untuk menyerang, belum, tetapi kehadiran mereka adalah pesan yang jelas. Di laut dingin Arktik, jarak antara pencegahan dan provokasi menjadi semakin tipis. Langit utara pun tak lagi sepi. Pesawat pengintai dengan lambung abu-abu terbang mengikuti pola tertentu, saling mengamati dari jauhan, radar aktif, kamera beresolusi tinggi mengunci target, dan pilot dilatih untuk menahan diri di bawah tekanan ekstrim. Satu manuver keliru, satu kesalahpahaman kecil bisa memicu insiden yang tak diinginkan. Semua pihak menyadari risiko itu, namun tak ada yang mau menjadi yang pertama mundur. Di meja diplomasi, bahasa berubah, pernyataan publik semakin kaku, penuh frasa netral yang menyembunyikan ketegangan nyata. Saluran komunikasi darurat dibuka, bukan untuk berdamai, melainkan untuk mencegah kesalahan fatal. Dunia menyaksikan bagaimana hubungan yang dulunya dibangun atas dasar kepercayaan, kini bertahan hanya dengan protokol dan prosedur. Para analis mulai menyebut situasi ini sebagai perang dingin baru, meski tanpa ideologi yang jelas. Ini bukan lagi pertarungan sistem politik, melainkan perebutan pengaruh global. Greenland hanyalah titik awal, simbol dari kontrol atas jalur strategis, sumber daya masa depan, dan dominasi teknologi. Siapa yang menguasai Arktik, banyak yang percaya akan memiliki keunggulan di dekade-dekade mendatang. Pasar global merespons ketidakpastian itu dengan gugup. Investor membaca pergerakan satelit sama seriusnya dengan laporan keuangan. Harga energi berfluktuasi, rantai pasok dipertimbangkan ulang, dan negara-negara di luar konflik mulai memposisikan diri. Dunia tidak terbelah menjadi dua blok besar seperti dulu, tetapi menjadi jaringan kepentingan yang saling bertabrakan. Di Greenland, ketegangan global terasa seperti gema jauh namun nyata. Warga melihat pesawat asing melintas lebih sering, kapal-kapal besar di cakrawala, dan berita internasional yang terus mengingatkan bahwa pulau mereka kini berada di pusat perhatian dunia. Rasa bangga bercampur dengan ketakutan menjadi penting berarti juga menjadi rentan. Malam demi malam berlalu tanpa kejadian besar, tetapi justru itulah yang paling mengganggu. Ketika semua pihak siap, namun tak satu pun bergerak, tekanan psikologis meningkat. Setiap jam tanpa insiden dianggap keberhasilan kecil, tetapi juga pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang ditahan. Dunia mulai memahami kenyataan pahit ini. Konflik yang sedang berlangsung bukan soal siapa yang menembakkan peluru pertama, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama dalam ketegangan. Di era satelit dan sensor, kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan ledakan, melainkan dengan kehadiran yang tak pernah pergi. Dan di bawah langit Arktik yang dingin dan tak memihak, bayangan perang dingin baru itu semakin jelas, diam, menunggu, dan siap berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih panas.
Fajar di Greenland datang dengan cahaya pucat yang memantul di hamparan es tanpa ujung. Keheningan Arktik pecah oleh deru mesin berat yang bergema di udara dingin. Pesawat angkut militer Amerika mendarat satu persatu. Ban-ban tebalnya menggerus landasan bersalju yang telah dipersiapkan dengan cepat dan senyap. Bendera Amerika terpasang di lengan seragam para prajurit yang turun berbaris rapi. Kedatangan yang disebut resmi sebagai misi keamanan strategis. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada parade. Justru kesederhanaan itulah yang membuat semua pihak gelisah. Kehadiran pasukan di lapangan adalah fakta yang tak bisa diperdebatkan. Di pusat komando sementara, perwira Amerika berbicara dengan nada terukur, menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah melindungi kepentingan keamanan dan memastikan stabilitas. Namun, di luar tenda-tenda berinsulasi, dunia membaca pesan yang berbeda. Amerika telah tiba lebih dulu. Di kejauhan, warga Greenland menyaksikan dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Beberapa berdiri di balik pagar pelabuhan, menyaksikan kendaraan lapis baja bergerak perlahan di atas salju. Yang lain memotret dari ponsel, mengirim gambar-gambar itu ke dunia luar. Setiap foto menjadi bukti, setiap video menjadi pernyataan. Tekanan yang sebelumnya abstrak kini berwujud nyata, berupa sepatu bot yang menjejak es. Di langit, pesawat pengintai berputar dengan jarak aman, radar aktif, komunikasi dijaga pada frekuensi rendah. Di laut, kapal-kapal militer mengambil posisi yang tampak defensif, namun jelas terencana. Tidak ada senjata yang diarahkan secara terbuka, tetapi semua tahu betapa cepatnya situasi bisa berubah. Protokol disiapkan untuk setiap kemungkinan, termasuk yang paling buruk. Eropa merespons dengan cermat namun tegang. Pernyataan resmi menuntut klarifikasi, sementara saluran diplomatik dibanjiri pesan yang mendesak penahanan. Intelijen Eropa meningkatkan pemantauan, mencatat setiap pergerakan kecil di lapangan. Tidak ada yang ingin menjadi pihak yang memicu bentrokan pertama, namun tidak ada pula yang bersedia mengabaikan realitas baru itu. Di antara pasukan Amerika, disiplin dijaga ketat. Setiap patroli diatur dengan rute yang jelas, setiap interaksi dengan warga lokal dicatat. Para komandan memahami bahwa satu kesalahan kecil, satu kendaraan yang melenceng, satu patroli yang terlalu dekat bisa memicu reaksi berantai. Greenland telah berubah menjadi papan catur jaksasa dan setiap langkah harus dihitung. Di Nuuk, suasana mencekam. Pemerintah lokal berada di bawah tekanan luar biasa, mencoba menyeimbangkan keselamatan warga dengan tuntutan politik dari luar. Protes muncul lagi, lebih hati-hati namun lebih intens. Spanduk-spanduk menuntut kedaulatan berkibar di tengah angin dingin. Di balik itu, rasa takut akan konflik terbuka menghantui percakapan sehari-hari. Washington menegaskan kembali narasinya, ini adalah langkah pencegahan, bukan provokasi. Namun bagi banyak pihak, perbedaan antara keduanya semakin kabur. Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dengan pasukan yang sudah berada di Greenland, setiap upaya diplomasi kini harus menyesuaikan dengan kenyataan baru tersebut. Malam pertama berlalu tanpa insiden, tetapi ketegangan justru meningkat. Lampu-lampu di pangkalan sementara menyala sepanjang waktu dan patroli bergantian tanpa henti. Di pusat komando Eropa, layar-layar menampilkan citra langsung dari Arktik. Semua pihak menunggu, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan tidak ada yang salah langkah. Greenland, pulau yang dulu dianggap terpencil, kini menjadi titik fokus paling berbahaya di dunia. Setiap gerakan dipantau, setiap keputusan ditimbang berulang kali. Dunia menahan nafas, menyadari bahwa konflik besar seringkali tidak dimulai dengan ledakan, melainkan dengan kehadiran yang tak terbantahkan. Pasukan telah mendarat, dan setelah itu, tidak ada jalan kembali ke keadaan semula. Laut Arktik tampak tenang dari kejauhan, namun ketenangan itu menipu. Di bawah langit abu-abu yang berat, armada Uni Eropa mulai bergerak, memecah es dan jarak dengan tujuan yang tak lagi dirahasiakan. Kapal-kapal perang dari berbagai negara Eropa berlayar dalam formasi gabungan, bendera berbeda, satu misi. Ini bukan latihan, ini adalah jawaban.
Keputusan itu diambil setelah malam-malam panjang perdebatan dan laporan intelijen yang semakin mengkhawatirkan. Kehadiran pasukan Amerika di Greenland telah mengubah kalkulasi. Diplomasi tidak lagi berdiri di depan, melainkan berjalan tertatih di belakang realitas militer. Uni Eropa memahami resikonya. Mengirim armada berarti melangkah ke zona abu-abu paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Namun tidak mengirim apapun dianggap lebih berbahaya lagi. Di pusat komando Eropa, layar-layar besar menampilkan peta Arktik yang dipenuhi ikon bergerak. Setiap kapal, setiap pesawat, setiap sinyal komunikasi dipantau dengan presisi tinggi. Perintah yang dikeluarkan singkat dan jelas, jaga jarak, hindari provokasi, tetapi jangan mundur. Di balik kalimat-kalimat itu tersembunyi satu kenyataan pahit. Konfrontasi kini hanya soal waktu dan jarak. Di Laut Es, kapal-kapal pemecah es memimpin jalan, membuka rute bagi fregat dan kapal pendukung. Radar berputar, sonar aktif, dan awak kapal bekerja dalam disiplin senyap. Mereka tahu bahwa di sisi lain cakrawala, armada Amerika juga mengamati. Tidak ada tembakan, tidak ada peringatan keras, hanya kehadiran dua kekuatan besar yang saling menimbang, saling menguji batas. Langit Arktik menjadi arena kedua. Pesawat tempur dan pengintai dari kedua kubu terbang dalam pola yang nyaris simetris, menjaga jarak yang ditentukan oleh protokol internasional. Namun jarak itu terasa semakin sempit. Setiap manuver kecil diperhatikan, setiap perubahan ketinggian dianalisis. Pilot-pilot dilatih untuk menghadapi situasi seperti ini, tetapi latihan tak pernah benar-benar meniru tekanan nyata ketika dunia mengawasi dari balik layar radar. Di Greenland, kabar tentang armada Eropa menyebar cepat. Bagi sebagian warga, ini adalah tanda perlindungan, bukti bahwa Eropa benar-benar berdiri bersama mereka. Bagi yang lain, ini adalah konfirmasi ketakutan terburuk. Pulau mereka telah menjadi titik temu dua kekuatan militer terbesar di dunia barat. Suara mesin kapal dan pesawat terasa lebih dekat, lebih nyata, seolah konflik global kini berjarak hanya beberapa mil dari rumah mereka. Washington menanggapi dengan pernyataan terukur, menegaskan hak Amerika untuk menjaga keamanannya dan menyerukan agar semua pihak menahan diri. Namun kata-kata itu terdengar hampa ketika citra satelit menunjukkan armada yang saling mendekat. Di Eropa, pesan yang sama disampaikan kepada publik. Ini adalah langkah defensif, bukan agresi. Tetapi publik tahu, seperti halnya para pemimpin, bahwa garis antara keduanya semakin kabur. Di Laut Es, dua armada akhirnya berada dalam jarak tembak. Senjata tetap terkunci, tetapi siap. Sistem pertahanan aktif, awak berada di posisi siaga. Tidak ada sorakan, tidak ada teriakan, hanya kesunyian yang menekan. Inilah momen yang selama berminggu-minggu dihindari oleh para diplomat. Pertemuan langsung tanpa penyangga kata-kata. Jam demi jam berlalu, tidak ada yang bergerak maju, tidak ada yang mundur. Dunia menahan nafas, menyadari bahwa sejarah seringkali berbelok bukan karena keputusan besar, melainkan karena satu kesalahan kecil di saat paling tegang. Sebuah sinyal yang salah dibaca, sebuah manuver yang disalah-artikan, dan segalanya bisa berubah dalam hitungan detik. Di malam turun perlahan di Arktik, membawa kegelapan yang panjang. Lampu navigasi kapal berkilau di antara es, dan pesawat-pesawat kembali ke pangkalan sementara, digantikan oleh yang lain. Konfrontasi belum meledak, tetapi ia kini hadir sepenuhnya, nyata, dingin, dan tak terelakkan. Di Laut Es dan Langit Arktik, dua kekuatan besar berhadapan, tidak sebagai sekutu, tidak sebagai musuh terbuka, tetapi sebagai pihak-pihak yang sama-sama tahu bahwa satu langkah ke depan bisa mengubah dunia selama-lamanya. Waktu seolah melambat di atas tanah es Greenland. Di Laut Arktik, dua armada besar tetap saling berhadapan dalam jarak tembak. Di udara, pesawat-pesawat tempur berpatroli dengan bahan bakar yang semakin menipis, sementara radar terus mengunci target yang sama berulang kali. Tidak ada tembakan, tidak ada perintah maju, namun semua orang tahu bahwa situasi ini tidak bisa bertahan lama. Satu keputusan harus diambil.
Di pusat komando Amerika, layar-layar besar memancarkan citra langsung dari Arktik. Para perwira berdiri dalam diam, menunggu arahan politik yang belum datang. Di seberang Atlantik, di Berlin dan Brussel, para pemimpin Eropa menghadapi tekanan yang sama beratnya. Mereka sadar bahwa apapun yang diputuskan dalam menit-menit ini akan tercatat dalam sejarah sebagai awal perang terbuka atau sebagai momen ketika dunia nyaris jatuh ke jurang namun berhasil berhenti tepat di tepinya. Di Greenland, pasukan di lapangan menerima perintah untuk tetap di posisi, senjata terangkat, tetapi pengaman masih terpasang. Di balik helm dan kacamata pelindung, para prajurit merasakan ketegangan yang tidak pernah diajarkan sepenuhnya dalam latihan. Mereka berada di tempat yang salah untuk kesalahan sekecil apapun. Tanah es yang sunyi ini kini memikul beban masa depan dunia barat. Sinyal pertama datang bukan dari senjata, melainkan dari diplomasi darurat. Saluran komunikasi tingkat tinggi yang jarang digunakan akhirnya dibuka. Pesan-pesan singkat, padat, dan tanpa basa-basi bertukar cepat. Tidak ada ruang untuk retorika, hanya realitas. Amerika dihadapkan pada pilihan sulit, melangkah lebih jauh dan menghadapi Eropa yang kini bersatu, atau menarik diri dan mengakui batas kekuatannya. Eropa di sisi lain harus memutuskan apakah mereka siap menanggung konsekuensi jika konfrontasi berubah menjadi perang. Di detik-detik terakhir, tekanan publik ikut bermain, pasar global bergetar, sekutu-sekutu di luar konflik menyatakan kekhawatiran, dan dunia menuntut satu hal yang sama, jangan biarkan ini meledak. Greenland, yang selama ini menjadi objek perebutan, tiba-tiba muncul sebagai suara penentu. Pemerintah lokal menyerukan penghentian eskalasi, menuntut jaminan tertulis atas kedaulatan dan keselamatan rakyatnya. Pernyataan itu, sederhana namun tegas, memotong kebuntuan yang hampir mematikan. Keputusan akhirnya diambil. Bukan kemenangan mutlak, bukan pula kekalahan total. Sebuah kompromi rapuh disepakati, penarikan bertahap pasukan, pembentukan zona pengawasan internasional, dan perundingan lanjutan di bawah kerangka multilateral baru. Tidak semua pihak puas, beberapa menyebutnya kelemahan, yang lain menyebutnya satu-satunya jalan keluar. Namun satu hal pasti, senjata tidak meletus hari itu. Di Laut Arktik, kapal-kapal mulai mengubah arah perlahan. Di udara, pesawat kembali ke pangkalan satu persatu. Ketegangan belum sepenuhnya hilang, tetapi dunia kembali bernafas. NATO tetap berdiri, meski dengan luka yang belum sembuh. Kepercayaan tidak runtuh sepenuhnya, namun tak lagi utuh seperti sebelumnya. Greenland tetap dingin dan sunyi seperti sebelumnya, tetapi maknanya telah berubah selamanya. Pulau itu kini menjadi simbol titik balik, tempat di mana dunia nyaris terpecah, dan tempat di mana keputusan manusia, bukan senjata, menentukan arah sejarah. Di tanah es itu, Barat belajar kembali bahwa kekuatan terbesar bukan selalu yang paling keras, melainkan yang mampu berhenti tepat sebelum segalanya terlambat.